Setiap hari, kita dihadapkan pada ratusan, bahkan ribuan pilihan kecil. Bangun pagi atau tunda alarm, minum air putih atau minuman manis, membaca buku atau sekadar scroll media sosial. Sebagian besar pilihan ini terlihat begitu sepele, begitu remeh, sampai-sampai kita melakukannya tanpa berpikir panjang. Kita menganggapnya tidak akan membawa dampak apa-apa. Toh, hanya pilihan kecil kan, seperti anak ini. Kita sebut saja dia Budi hari-harinya. Sama seperti kebanyakan dari kita, berangkat sekolah, mengikuti pelajaran, dan berusaha memahami materi yang diajarkan guru. Tapi, ada satu hal yang membedakannya. Budi merasa sedikit tertinggal saat teman-temannya dengan cepat mengacungkan tangan untuk menjawab pertanyaan. Budi masih sibuk mencerna soalnya. Saat diskusi kelompok, teman-temannya sudah punya ide cemerlang. Sementara Budi masih mencari titik awal untuk memulai. Perasaan ini, perasaan tertinggal, pasti tidak nyaman. Ia seperti bayangan yang terus mengikuti kemanapun kita pergi, berbisik bahwa kita tidak cukup baik, tidak cukup pintar, tidak cukup cepat. Dan ketika tekanan ujian tiba, bayangan itu semakin besar dan gelap. Ruangan ujian terasa begitu senyap, hanya terdengar goresan pena di atas kertas. Di sekelilingnya, Budi melihat teman temonia mengerjakan soal dengan wajah penuh percaya diri. Ada yang tersenyum tipis setelah menemukan jawaban. Ada yang menulis tanpa henti, seolah semua materi sudah ada di luar kepala. Sementara Budi, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Beberapa soal terasa begitu asing, seolah bukan dari materi yang pernah ia pelajari. Kepanikan mulai merayap, dan bisikan keraguan semakin kencang. Dalam situasi seperti inilah, saat kita merasa terjepit dan tak berdaya, godaan seringkali datang lebih cepat dari yang kita duga. Sebuah jalan pintas yang tampak begitu menggiurkan. Di bawah mejanya, tersembunyi sebuah kertas kecil yang terlipat rapi. Kertas itu berisi rangkuman rumus dan jawaban-jawaban penting, hasil kerja kerasnya semalam. Tapi, bukan dari belajar, melainkan dari menyalin. Pandangannya terus tertuju ke sana. Sebuah pilihan krusial ada di depan mata. Hanya perlu sedikit gerakan tangan untuk membukanya. Tak ada yang melihat. Guru pengawas sedang sibuk di depan kelas. Teman-teman di sekitarnya fokus dengan kertas ujian masing-masing. Tak ada yang melarang. Hati nuraninya berdebat sengit. Satu sisi berteriak, "Jangan, ini salah." Tapi sisi lain berbisik lembut, "Hanya sekali ini saja. Demi nilai bagus, setelah ini, kamu akan belajar lebih giat lagi." Godaan itu terasa begitu kuat, menjanjikan kelegaan instan dari tekanan yang menghimpit. Akhirnya, tangan yang gemetar itu bergerak. Kertas contekan dibuka, jawaban-jawaban disalin dengan cepat ke lembar ujian. Jantungnya berdebar kencang, bukan karena semangat, tapi karena rasa takut. Setelah selesai, kertas itu kembali disembunyikan. Ujian pun berakhir. Waktu berlalu. Hari pengumuman hasil ujian tiba. Seperti yang diharapkan, Budi mendapatkan nilai yang sangat memuaskan, salah satu yang tertinggi di kelas. Teman-temannya memberinya selamat. Guru pun memujinya. Dari luar, semuanya tampak sempurna. Tapi jika kita lihat lebih dekat, ada yang aneh. Wajah Budi tidak menunjukkan kebahagiaan yang tulus. Senyumnya terasa kaku, dan matanya selalu waspada, seolah takut ada yang mengetahui rahasianya. Hasilnya memang datang begitu cepat, tapi tenangnya tidak ikut serta. Kemenangan yang diraih lewat jalan pintas ternyata membawa beban yang tak terlihat. Setiap kali ada yang memuji nilainya, Budi merasa seperti seorang penipu. Ketenangan yang dulu ia miliki kini hilang, digantikan oleh rasa cemas dan gelisah yang konstan. Dia takut kebohongannya terbongkar. Satu kebohongan kecil itu mulai menciptakan beban yang terus tumbuh. Di ujian berikutnya, karena sudah terbiasa dengan jalan pintas, ia tidak belajar seserius sebelumnya. Hasilnya, nilainya menurun drastis. Kebohongan pertama menuntut kebohongan lain untuk menutupinya, menciptakan sebuah lingkaran setan yang sulit untuk diputus. Dia mulai menjauhi teman-temannya. Takut mereka curiga, dia menjadi pendiam dan murung. Sebuah pilihan 3 detik
telah mengubah hari-hari Nia menjadi penuh beban hingga suatu hari, Budi tidak tahan lagi. Beban itu terasa terlalu berat untuk dipikul sendirian. Dengan langkah berat, ia menghampiri gurunya setelah jam pelajaran usai. Dengan kepala tertunduk dan suara bergetar, ia mengembalikan kertas ujiannya yang dulu dan mengakui perbuatannya. Tidak ada kelegaan instan. Yang ada hanyalah rasa malu dan takut akan konsekuensinya. Namun, setelah mengakui semuanya, sebuah perasaan aneh muncul. Beban berat yang selama ini ada di pundaknya seolah terangkat. Kejujuran memang terasa sangat berat di awal, tapi ternyata sangat ringan untuk dijalani. Sejak hari itu, Budi mulai dari nol. Ia belajar dengan sanggup-sunggah, bertanya jika tidak mengerti, dan tidak lagi membandingkan dirinya dengan orang lain. Nilainya mungkin tidak langsung sempurna, tapi setiap angka yang ia dapatkan terasa begitu berharga. Karena itu adalah hasil dari usahanya sendiri. Ketenangannya kembali dalam kehidupan sehari-hari. Karakter dan etika kita tidak diuji melalui peristiwa-peristiwa besar yang heroik. Ia ditempa dan diuji lewat ribuan keputusan kecil yang kita buat setiap hari. Memilih untuk jujur saat tidak ada yang melihat. Memilih untuk bertanggung jawab atas kesalahan. Sekecil apapun itu, kejujuran mungkin tidak selalu memberikan hasil instan yang besar. Seperti yang ditawarkan Jalan Pintas. Ia tidak menjanjikan nilai 100 dalam semalam. Tapi, ia selalu memberi sesuatu yang jauh lebih berharga. Ketenangan batin dan fondasi yang kuat untuk masa depan. Setiap pilihan jujur yang kita ambil adalah sebuah bata yang kita susun untuk membangun karakter yang kokoh, yang tidak akan mudah roboh oleh godaan dan tekanan. Pilihan kecil yang kita buat hari ini, pada akhirnya akan menentukan siapa diri kita di masa depan. Integritas bukanlah sesuatu yang kita miliki, melainkan sesuatu yang kita praktikkan setiap hari, dalam setiap pilihan kecil. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, agar pesannya bisa sampai ke lebih banyak orang. Sampai jumpa di video berikutnya.